Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mengikuti kegiatan keagamaan karena kita sehat dan Allah berikan kesempatan. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi Nabi terakhir, Nabi penutup yang membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah kepada zaman yang terang, zaman Islam. Jamaah bahagia, malam ini kami sampaikan sedikit tentang musibah. Tentang musibah itu kadang-kadang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atau merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terjadi pada pribadi seseorang, juga ada yang mengenai kepada sebuah keluarga, bahkan bisa terjadi pada masyarakat satu negeri. Kita ambil contoh misalnya, mungkin pernah kita dengar satu kisah, ya, ada 3 orang Bani Israel. 3 orang Bani Israel, yang satu berpenyakit belang kulitnya, yang satu tidak punya rambut, yang satu buta. Ya, satu belang, satu tidak punya rambut di kepala, satu buta. Ini cerita Rasulullah SAW. Kemudian Allah hendak menguji mereka. Datanglah malaikat, datang pada orang yang belang, engkau ingin apa? Saya ingin kulit yang bagus. Kemudian diusap oleh malaikat, sembuh. Allah ganti dengan kulit yang bagus, dengan warna yang bagus. Kemudian malaikat tanya, engkau minta apa? Kau suka apa? Saya kepingin onta. Setelah sembuh dari sakitnya, Allah ganti dengan kulit yang bagus. Kemudian oleh malaikat diberi seekor onta yang sedang bunting, hamil, ya. Seekor onta yang sedang bunting atau hamil. Sambil didoakan oleh malaikat, barakallahu laka fiha, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau pada onta yang engkau terima. Sampai menjadi banyak, bahkan dikatakan di situ wadin minal ibil, selembah onta. Setelah itu datang kepada orang yang tandi obu, orang yang rontok rambutnya, yang botak. Malaikat tanya, engkau ingin apa? Saya ingin rambut yang bagus. Maka diusap tumbuhlah rambut yang bagus.
di kepalanya. Kemudian ditanya, kau ingin apa? Saya kepingin lembu, saya kepingin sapi. Maka diberi seekor sapi yang sedang bunting atau hamil. Kemudian menjadi kaya raya, dan sapinya menjadi sangat banyak sampai menjadi selembah sapi. Datang ke orang ketiga, orang yang buta, kau ingin apa? Saya ingin Allah kembalikan pandangan saya. Malaikat usap bisa melihat, sembuh seketika. Engkau ingin apa? Saya ingin kambing. Kok terlalu bedus ya? Diberi seekor kambing dan berkembang ya, menjadi selembah kambing. Yang diberi onta kaya dengan ontanya, yang diberi sapi kaya dengan sapinya, yang diberi kambing kaya dengan kambingnya. Karena memang Allah tujuannya menguji mereka, malaikat tadi datang lagi, ya, datang lagi. Pertama datang kepada seorang yang tadinya berkulit belang. Jadi malaikat itu datang dalam bentuk orang yang sakit belang dan miskin. Berkata, saya orang yang miskin, bekal saya habis. Ya, bekal saya habis. Tidak akan sampai ke tempat saya tidak akan sampai saya ke tempat tujuan saya kecuali dengan illa billah tsumma bika. Saya tidak akan sampai ke tempat tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Maka saya minta 1 ekor saja unta, ya, agar saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Ini tidak lulus ya. Jawabannya al-huquq katsirah. Orang lain masih banyak yang belum saya beri. Kalau mungkin bahasa halusnya maaf. Jadi orang yang tadinya sakit belang dan sembuh dan kaya menolak memberi 1 ekor onta kepada malaikat yang menjelma sebagai seorang yang sakit belang. 1 tidak diberi, kedua berdusta. Yakni kata malaikat ini, saya kayaknya kenal Anda. Dulu Anda kan orang yang sakit belang, fakir. Kemudian Allah berikan Anda onta yang seekor onta, jadi kaya dengan onta. Orang ini mungkir. Anda, semua harta saya ini adalah warisan dari orang tua saya. Setelah tak beri, cocok. Ya, sudah tidak memberi sumbangan kepada orang miskin, kicau-ngocok. Kemudian malaikat mengatakan, kalau engkau berdusta, semoga Allah mengembalikan engkau seperti sedia kala. Akhirnya bangkrut dan kembali berpenyakit belang. 1, ini namanya kembali fakir, kembali miskin, dan kembali berpenyakit. Kenapa? Karena ulahnya sendiri, yaitu tidak mau memberi kepada orang miskin dan berdusta. Bencana ini adalah gara-gara dia melanggar aturan atau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang kedua yang diberi dengan lembu dan menjadi kaya dengan lembu juga sama. Saat orang ini tidak mau ngasih kepada malaikat yang meminta, yang menjelma itu, kemudian juga berdusta. Ya. Tapi orang yang ketiga, orang yang buta yang punya kambing, beda, ya, beda. Jadi ketika malaikat datang dengan mengatakan, saya seorang yang miskin, saya dalam perjalanan akan sampai tujuan saya kalau Allah bantu dan juga bantuanmu. Kata orang yang buta ini, ambil sesukamu dan biarkan sesukamu, terserah engkau ambil berapa.
3 orang yang Allah uji, 2 tidak lulus, yang 1 lulus. Banyak mana? Banyak yang tidak lulus. Gara-gara tidak memberi pada orang miskin dan berdusta, maka yang 2 kembali miskin dan kembali berpenyakit. Ulahnya sendiri, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh pribadi ya. Masih banyak lagi contoh lain ya. Perorangan yang gara-gara maksiat Allah timpakan bencana, Allah berikan musibah, Allah tegur. Masih banyak. Contoh kedua, sebuah keluarga. Ya, sebuah keluarga. Dalam Al-Qur'an itu ada cerita sebuah keluarga yang tadinya dermawan. Ketika ayahnya masih hidup, bersikap dermawan pada orang-orang miskin. Ketika ayahnya meninggal, kemudian anaknya yang mewarisi harta itu, mewarisi kebun itu, kebun ayahnya, sudah beda. Jadi anak-anaknya sepakat bersumpah, idh aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Ini ayatnya dimaki ini sebenarnya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah bahwa besok benar-benar akan panen di waktu pagi-pagi benar. Kulaku lah panen kulaku. Wala istasnun, dan mereka tidak mengecualikan. Artinya pertama, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian yang kedua, sebagian tafsir mengatakan mereka itu tidak akan memberikan bagian pada orang miskin. Satu, tidak mengatakan insya Allah besok kita panen. Yang kedua, mereka sepakat bahwa ketika kita panen, orang miskin akan kita halang-halangi. Tidak ada bagian untuk mereka. Maka fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum naimun. Maka di malam hari Allah datangkan api membakar kebunnya sampai hangus, gelap gulita, ya. Walaupun petang celemotan. Orang genteng keselamatan. Jadi ketika mereka sedang tidur, maka Allah datangkan api yang membakar kebunnya. Sampai mereka ketika pagi itu bingung, ini kebun kita bukan? Ya. Bingung karena kemarinnya sudah punya bayangan besok panen, besoknya terbakar hangus. Kenapa? Pertama, mereka sepakat berniat untuk tidak memberikan hak orang miskin. Jadi bencana, malapetaka, peringatan Allah berikan ketika mereka punya niat yang tidak baik. Jangan berbahagia. Juga ada sebuah cerita keluarga. Ada seorang anak yatim. Ini ceritanya Ustaz Syafi'i ya. Seorang anak yatim, kemudian hartanya diurus oleh pamannya sampai berkembang menjadi harta yang banyak. Tetapi si yatim ini, yang kemudian ini tidak diberi bagian, tidak diberi bagian sama sekali oleh paman yang mengelola harta anak yatim ini. Ya, qadarullah, akhirnya keluarga paman naik kapal dan kecelakaan, semua meninggal kecuali anak yatim ini. Akhirnya hartanya kembali kepada anak yatim. Gara-gara tidak memberikan haknya pada anak yatim ponakannya, maka Allah timpakan bencana, peringatan, musibah, bencana, azab. Juga di Quran ada ayat
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa darabal masalan qaryatan kanat a'atan mutmainnatan ya'ti harus gua min kulli makan fa qarbi anhu billah fa adza qawlu wal khawf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu, Allah membuat masalan, sebuah perumpamaan, qaryatan, sebuah negeri yang aman dari musuh, ya. Kanat aminatan, negeri yang aman dari serbuan musuh. Kemudian mutmainnatan, tentram, aman, tentram, rezekinya dari berbagai macam, dari segala penjuru. Kemudian fakafarat bi anhumillah, lalu penduduknya kufur nikmat, bisa tidak bayar zakat, tidak mau berinfak, berfoya-foya, ya. Fakafarat bi anhumillah, lalu mereka penduduknya kufur nikmat, tidak bayar zakat, tidak mau infak, kemudian berfoya-foya. Fa'adza qahallahu libasal ju' wal khawf, maka Allah timpakan pada mereka kelaparan dan ketakutan sebab perbuatan mereka. Allah azab penduduk negeri itu. Kenapa? Karena kufur nikmat, tidak mau bersyukur. Maka hendaknya kita introspeksi, ya. Introspeksi bahwa dalam rangka untuk mencegah murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bencana, hendaknya kita syukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa tujuan Allah berikan bencana itu? Apa tujuan Allah berikan azab? Ya, biar sadar, ya, biar sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharra la'annahum yadharra'un. Surah Al-A'raf ayat 94. Dan tidaklah kami utus dalam sebuah desa, sebuah negeri, seorang nabi, lalu mereka mendustakan nabi itu, mereka tidak mau beriman dengan nabi itu, illa akhadna, melainkan akhadna ahla, kami timpakan pada penduduknya bil ba'sa wad dharra, kesengsaraan dan berbagai macam penderitaan. Allah timpakan kesengsaraan dan penderitaan. Kenapa? Apa tujuannya? La'allahum yadharra'un, agar mereka itu merendah diri, tunduk, ya, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya tujuan. Tsunami di Aceh, ya. Kemudian gempa di Palu yang Allah balik tanahnya. Gempa di Cianjur, lahar panas di Semeru. Tujuannya agar mereka kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'annahum yadharra'un, agar mereka merendah diri pada Allah, tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di ayat berikutnya Allah katakan anak-anaknya kadang-kadang lupa, ya. Anak-anaknya, tetangganya, masyarakat setelahnya lupa bahwa azab itu adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tetap mengerjakan yang dikerjakan oleh ayahnya.
maka kata Allah, kami azab mereka dengan serta-merta, dengan mendadak, dan mereka tidak menyadari. Zaman bahagia. Di ayat lain Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 48, Allah berfirman, wa akhadna bil adzab la'annahum yarji'un, dan kami timpakan azab pada mereka la'annahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Zaman bahagia. Dulu pernah ada pengajian di timurnya Mbak Derajat. Kesantar yang hadir mengingatkan masyarakat Portgalih, kalau masyarakat Portgalih ini bermaksiat, kemudian para tokoh agama tidak mengingatkan, atau diingatkan tapi tidak mau menerima peringatan, tidak mustahil Tasik Laut itu bergelombang yang tinggi dan menyapu bersih masyarakat Portgalih. Kiai Sattar mengingatkan seperti itu. Maka mari kita sama-sama waspada. Aceh sudah, Palu sudah, Cianjur sudah, Semeru sudah. Kita dekat dengan pantai selatan, ya. Semak sekali. Semak sekali kita ini. Ya. Allah berikan solusi, ya. Allah berikan jalan keluar, ya. Di samping Allah ingatkan bahwa kalau mendustakan ayat-ayat Allah, kalau bermaksiat, tidak mustahil juga bencana, azab itu juga menimpa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan sebelum satu desa, satu negeri, penduduknya mau beriman dengan iman yang benar dan bertakwa, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, pasti kami buka untuk mereka berbagai macam keberkahan, baik dari atas maupun dari bawah, dari langit maupun dari bumi. Ini solusinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin berkah, ya, maka hendaknya beriman dengan iman yang benar dan bertakwa dengan takwa yang benar. Sebab setelah kita dengarkan berita, kenapa Palu kok bisa Allah balik tanahnya? Kita dengar pertama adalah kesyirikan merajalela. Kedua, pusatnya prostitusi. Apa itu? Ya, banyak wanita yang menggugurkan kandungannya karena hasil hubungan yang tidak sah. Ketiga, jadi markas judi, ya, markas judi. Yang keempat, mereka juga suka ngeramal bayi di dalam perut wanita yang hamil, laki atau perempuan, mungkin nasib, ya. Bukan dokter, bukan dokter. Kemudian yang kelima, mereka juga sombong. Tidak mungkin ada banjir di Palu ini, tidak mungkin, ya, karena
sombongnya itu kemudian Allah berikan gempa di balik tanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di Semeru kita ingat ya, mereka berfoya-foya menghalangi orang miskin untuk mendapatkan pasir. Setelah Allah berikan lahar panas, justru nyembelih sembelian untuk sesajen. Ya. Jangan bahagia. Itu pertama kata Allah, kalau beriman dan bertakwa akan Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang berkah datang maupun dari bumi. Kemudian yang kedua adalah banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna. Dan tidaklah Allah itu akan mengazab mereka sedangkan mereka senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pon perapaan ke Mariatana, astagfirullah, astagfirullah. Pon perapaan ke Mariatana misalnya. Nah, memang harus disematkan gitu. Satu, iman dan takwa. Kedua, banyak istighfar pada Allah dengan istighfar yang datang dari dalam hati gitu. Ya, istighfar ongguan ya, dari dalam hati. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufiknya sehingga kita senantiasa menjaga iman, menjaga takwa, dan kita ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga bencana, azab, peringatan Allah jauhkan dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Biasanya kalau ada bencana itu ada maksiat kemudian tidak ditegur atau ditegur tapi tidak diindahkan, itu maksiat terjadi ya. Maksiat terjadi biasanya begitu. Maka kita harus peduli ketika di Worgale ada maksiat, ya harus peduli ya. Harus peduli untuk mengingatkan mereka ya. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.